sama adik-adik yang ada di rumah. Ya, benar sekali nih Kak. Hari ini kita sama-sama mau beribadah lagi nih. Semuanya di rumah udah siap? Tentunya ya. Sudah siap ya, Bang. Udah pakai pakaian yang rapi, udah sarapan belum? Nah, kalau belum, boleh nanti sarapan dulu ya setelah ibadah. Ya, nah hari ini kita mau ngapain aja ya Kak? Hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Ya, benar. Dengarkan firman Tuhan. Iya, sama kita sama-sama mau beribadah nih di sini bareng-bareng. Meskipun masih online, adik-adik di rumah masih harus tetap semangat ya, karena sebentar lagi mungkin ada kemungkinan kita akan sama-sama tatap muka ya Kak. Iya, adik-adik. Iya, jadi adik-adik jangan patah semangat ya, terus semangat dalam beribadah kali ini. Benar sekali. Nah, adik-adik, untuk memulai pada minggu pagi hari ini kita mau angkat satu pujian yang berjudul Allahku besar. Yuk semuanya Yuk. bangkit berdiri. Bangkit berdiri yuk adik-adik. Yuk musik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Lebih semangat ya. Lebih semangat. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oke, adik-adik semuanya dalam keadaan siap. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita lanjut untuk memuji nama Tuhan. Kita akan mengangkat sebuah pujian berjudul Kudaki-daki. Masih tetap berdiri ya adik-adik. Yuk musik. Kita nyanyikan sambil bergerak ya adik-adik semuanya. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku selam dalam lautan, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau pun ada. Di
terbang, terbang, terbang luas angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau pun ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Wah, luar biasa sekali ya Kak, Tuhan Yesus kita. Mau dimanapun kita berada, mau di atas, di bawah, di tempat tersembunyi, bahkan dimanapun, Tuhan Yesus selalu ada buat kita ya Kak ya. Benar sekali, Kak. Nah, itulah tanda Tuhan Yesus mengasihi kita adik-adik. Jadi kita harus tetap bersyukur. Nah, untuk itu sekarang kita mau nyatakan nih kasih Tuhan. Kita sama-sama mau pujikan lagu KASIH. Tahu ya adik-adik semuanya? Tahu dong pastinya. Oke, masih tetap berdiri. Kita mau sama-sama pujikan KASIH. Musik. Kasih, kasih. Sekali lagi. KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa Kak? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Yeay. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Mariam. Jadi adik-adik duduk yang rapi, siapkan Alkitab dan siapkan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengiringinya dengan pujian baca kitab suci. Boleh sambil duduk ya adik-adik. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyikan sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
siap karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Maria. Silakan Bu Yam. Salam adik-adik semuanya, selamat bertemu kembali dengan Kakak Mariamti. Adik-adik, mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, apa kabar semuanya, adik-adik semuanya? Oh, ternyata adik-adik semuanya luar biasa. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus agar Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita semua pada hari ini, sehingga kita semua dapat berkonsentrasi di dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, tangan semua dilipat, mata ditutup, ya. Ayo, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersujud ke hadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan bersama adik-adik akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi adik-adik dari rumah ke rumah yang pada saat ini mengikuti ibadah online. Kiranya kasih Tuhan senantiasa memberkati anak-anak kami. Dan pada saat ini adik-adik kami dapat konsentrasi di dalam mendengarkan firman Tuhan. Sirkirkanlah roh jahat di sekeliling kami Tuhan, sehingga kami siap untuk mendengarkan. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Semoga apa yang dikeluarkan dari mulut hamba-Mu hanya sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Jika ada kesalahan dan dosa yang kami perbuat, kiranya Tuhan mau mengampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami serahkan. Hamba mengucap puji syukur dan terima kasih. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap kitab suci semua belum? Kalau belum, silakan diambil dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terus bagaimana yang tidak bisa membaca? Dengarkan yang baik ya. Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 18. Yohanes 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Perjanjian baru sudah dibuka belum? Wah, sudah semua dibuka. Mari kita simak. Kakak akan membacakan firman Tuhan pada saat ini. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia menjaga, membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku,
ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, inilah firman Tuhan pada saat ini uraiannya. Nah, berbahagialah bagi adik-adik semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Nah, adik-adik, di sini kakak punya gambar. Nah, siapa tahu ini gambar apa adik-adik? Coba lihat keriting rambutnya. Warnanya putih. Ya. Dia mempunyai rambut yang ikal-ikal atau bulu. Ya, bulunya sangat lebat sekali. Iya, ini adalah gambar domba. Ya, anak-anak senang sekali lihat sandesit. Ya, ini domba. Kalau domba itu bulunya sangat lebat dan warnanya putih. Bulunya ini adik-adik bisa bermanfaat loh. Bulunya ini bisa dipakai untuk buat benang dan benangnya dibikin untuk baju biar hangat badan yang memakainya, ya. Nah, dagingnya bisa dimakan, ya. Domba ini adalah yang suka menurut, ya. Domba yang baik pasti akan mendengarkan gembalanya. Nah, adik-adik, kita akan bercerita ya tentang domba. Ya. Sekarang ceritanya berjudul Yesus Gembalaku yang baik. Apa? Yesus Gembalaku yang baik. Nah, adik-adik, ada suatu kisah. Suatu hari di situ ada sekumpulan domba. Dan di situ ada gembalanya. Gembala menyuruh domba-dombanya, "Hei, domba-dombaku yang baik, sekarang silahkan kalian makan rumput di padang rumput ini." Karena padang rumput ini sangat hijau sekali. Domba-domba itu nurut adik-adik. Mereka makan rumput. Nyam 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 nyam. Nah, di situ ada anak-anak domba. Ada dimbi, dombo, dimbi, dombo, dembi. Nah, mereka melompat-lompat bermain bersama-sama. Lalu ibunya mendekat. "Dimbi, dombo, dembi,
Dembi, kalian boleh bermain. Tapi ingat ya nak, kalian mainnya tidak boleh jauh-jauh. Kalau jauh-jauh, takutnya di sini ada serigala. Kalian mainnya di sekitar sini saja ya, nggak boleh jauh-jauh. Iya ma. Iya ma. Iya ma. 3 anak domba ini nurut sama mamanya. Baru ya nurut, mereka bermain. Tapi namanya anak-anak bermain, kejar-kejaran, mereka tidak sadar, mereka tidak ingat apa pesan ibunya. Mereka lari asik bermain. Akhirnya mereka menjauh dari kumpulan domba-domba yang lain. Mereka pergi jauh dari padang rumput itu. Waktu bekat kejar-kejaran, si Dembi terperosot. Aduh! Domba, gimana ini? Dembi gimana nih? Si domba bingung karena si Dembi ya jatuh ke bawah. Waduh, gimana ini? Ayo, Den, satunya lagi. Iya, gimana ini? Kita nggak bisa tolong. Ya, dengar. Sekarang aku tak minta tolong. Aku tak pergi ke rumahnya, ke tempat ibu. Kamu di sini ya. Dilihat tuh si Dembi masih bernapas enggak ya? Aduh, takut aku. Gimana ya? Tidak, di mana nanti tak? Nanti kita dimalah sama mama. Udah, kamu di sini aja. Aku tak cari bantuan ya. Si domba lari. Be. Ibunya mendekat. Ada apa domba? Kok lari-lari? Mama, tolong itu si Dembi jatuh. Hah? Jatuh di mana? Tuh di dalam tuh. Kawanan domba itu semua pada bingung. Mereka berteriak, be. Gembala yang sedang istirahat, dia terbangun. Dia mendengar itu suara domba-domba mereka. Dia mendekat. Hei, domba-dombaku, ada apa kalian berteriak? Aduh tuanku, tolong, si Dembi jatuh ke dalam jurang. Hah? Jatuh ke dalam jurang? Iya. Dah, kalian sabar di sini. Aku akan ke sana. Siapa yang tahu tempatnya? Aku yang tahu, Tuan. Kata si Dembi. Akhirnya si gembala mengikuti si domba. Dia melihat, mana domba? Itu Tuan, tuh. Oh, dia tersangkut di sana. Dah, baik, kamu tunggu di sini ya, domba sama dedeknya ya. Aku tak turun ke bawah. Dengan penuh perjuangan, si gembala itu turun ke bawah adik-adik untuk mengambil anak domba itu. Akhirnya diambilnya anak domba itu, digendongnya dan dibawa angkat ke atas. Akhirnya luka-luka anak itu, si Dembi, dibersihkan, diobati,
biar Dombi bisa sembuh. Sambil si gembala memberitahu agar anak-anak mau mendengarkan nasihat orang tua. Jangan hanya bilang di mulut iya, tapi tidak dilakukan. Akhirnya si Dombi nangis adik-adik. Iya gembala, aku tidak akan nakal lagi. Aku mau mendengarkan ibu. Mendengarkan ibu atau mamanya. Dah, sekarang Dombi, Dombo, dan Dedek kecil, ingat, kalian harus mendengarkan nasihat orang tua. Karena aku adalah gembala yang baik. Aku sayang kepada kalian. Nah, sekarang kalian jangan main jauh-jauh dulu. Dan Dewi istirahat ya, biar cepat sembuh. Iya. Nah, adik-adik, kita mempunyai gembala yang sangat baik. Siapa gembala yang baik itu? Yaitu Tuhan Yesus. Terus domba-dombanya siapa? Kita semua ini adalah domba-domba Allah. Adik-adik sering sekali dinasehati oleh ibu kalian. Kadang dipraktekkan, kadang tidak, sehingga seringkali kita lupa dan seringkali kita berbuat salah. Tapi kita sangat bersyukur punya gembala yang sangat baik. Dia selalu memaafkan dan memaafkan kesalahan kita. Dan gembala yang baik itu selalu mendengarkan suara domba-dombanya. Tuhan Yesus itu selalu mendengarkan jeritan kita. Tuhan itu selalu mendengarkan akan doa-doa kita. Jika kita rajin ibadah, rajin berdoa, kita selalu mohon kepada Tuhan. Tuhan itu selalu mendengarkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan Yesus selalu mau berkorban untuk kita. Seperti tadi dia mau terjun ke jurang untuk mengambil anak domba. Tuhan Yesus mau berkorban untuk menebus dosa manusia. Nah ini adalah Tuhan Yesus. Dan ini adalah kita, domba-dombanya. Ya. Di sini ada lagunya. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Tuhan sayang kepada anak-anak. Ya, maka itu adik-adik, kita senantiasa tetap mau mendengarkan akan apa? Nasihat orang tua, nasihat gembala. Nah, dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik, dia akan melindungi domba-dombanya. Mau rela berkorban demi domba-dombanya. Maka itu untuk ucapan syukur kita kepada gembala kita, yaitu Tuhan Yesus, kita senantiasa setia kepada Dia, setia kepada Yesus. Nah, itulah cerita pada hari ini ya adik-adik. Yesus gembala yang baik. Kita harus mau mendengarkan perintahnya, ya. Walaupun itu perintah itu melalui orang tua kita. Nah, di sini ada ayat hafalan yang diambil dari Yohanes 10:14a. Akulah gembala yang baik. Ayo ingat-ingat. Yohanes 10 ayat 14a. Akulah gembala yang baik. Siapa gembala yang baik tadi adik-adik? Betul, gembala baik yaitu Tuhan Yesus. Nah,
Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Nah, itu dia adik-adik firman yang telah dibawakan oleh Bu Yam. Jadi kita sama-sama diajarkan lagi nih kalau kita harus berpengharapan kepada Kristus. Iya, kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Nah, sekarang untuk meresponi firman Tuhan dan sembari adik-adik mengumpulkan persembahan, kita mau sama-sama angkat pujian. Judulnya Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Sekali lagi. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Oke, semuanya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu, sehingga pada hari ini kami bisa sama-sama beribadah. Dan saat ini Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan melalui orang tua kami, melalui rekan-rekan kami. Biarlah Tuhan berkat-Mu ini juga bisa menjadi kelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami mau serahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau tengok hati kami yang tulus mempersembahkannya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang meskipun saat ini masih ada pandemi, biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi pemerintahan kami, Engkau melindungi juga orang tua kami serta keluarga kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami, pendidikan kami. Biarlah Engkau yang terus menyertai, Engkau yang terus membimbing. Biarlah kami anak-anak-Mu bisa bersekolah dengan baik dan tidak takut akan terkena pandemi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkaulah Allah yang baik. Kami mau berdoa dengan doa yang telah Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita masih dalam tetap posisi berdiri ya adik-adik, posisi yang tegap, karena kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian, sekarang ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Nah, demikian ibadah kita hari ini. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah beribadah dengan baik. Dan sampai jumpa. Selamat hari